Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi barrada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifatu sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram wa ja'ala ma la man 'alima dzalika wa 'amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala ma syara man khalafa wa asahu darul intigam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la al-manna bi ni'mal jisam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratul kiram amma ba'du. Ayyuhal aba ummahat ikhwan wal akhwan mustami'in wa mustami'an hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufik, wa sihah wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya akhir zaman. Ya ma'azara hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam madhab Imam Syafi'i dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan bahas tentang masalah udhiyah atau bulan Dzulhijjah. Itu sekarang sudah masuk tanggal 7. Sudah masuk tanggal 7. Artinya ya malam ba'dal maghrib tanggal 8 sudah. Yaumul Tarwiyah nanti malam. Yaumul Tarwiyah menyatakan. Hari Kamisnya tanggal 9, Yaumul Arafah menyatakan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita berlipat-lipat ganda, istimewaan. Makanya Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan wal fajri wal layalil azri, demi fajar dan demi 10 malam. Dijadikan sumpah oleh Allah. Jika sesuatu perkara itu dijadikan sumpah di sisi Allah, maka suatu perkara itu pasti mulia di sisi Allah. Begitu juga kalau kita bersumpah demi Allah, Allah mulia bagi kita. Demi Rasulullah, Rasulullah mulia bagi kita. Artinya jika kita berkata Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi wal fajri wal layalil asri, demi fajar dan demi 10 malam, berarti fajar dan 10 malam ini adalah sesuatu yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan demi fajar itu apa yang dimasukkan? Banyak ulama pendapat, ada yang mengatakan fajar setiap hari, ada yang mengatakan fajar awal Muharram, ada yang mengatakan fajar awal Dzulhijjah, ada yang mengatakan fajar Idul Adha, tapi yang mayoritas yang mengatakan adalah fajar Yaumul Arafah. Fajar hari Arafah, demi fajar hari Arafah. Walayalil asri, demi 10 malam. Ada pendapat 10 malam itu katakan bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, 10 hari terakhir Ramadan. Tapi mayoritas pendapat ulama mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam awal Dzulhijjah. Makanya kata ulama 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Sedangkan 10 hari terakhir Ramadan itu istimewa, ada malam Lailatul Qadar dan yang lainnya. Amal ibadah berlipat-lipat ganda. Tapi dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Lalu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ayyam indallah. Ma min ayami afdal indallah min asradul hijjah wala layalin afdal min layalihinna. Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 10 Dzulhijjah, dan tidak ada malam-malam yang lebih afdal daripada 10 malam bulan Dzulhijjah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayam afdal indallah, tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah. Wala amal fihinna ahabbu ila Allah taala min hadil ayamul asra. Dan tidak ada amalan-amalan yang di hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir, perbanyaklah kalian minat tahlil wa takbir, fa inna ayyam tahlil wa takbir dzikril azza wa jalla, karena hari-hari ini adalah hari tahlil, takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyam yawm fiha ya'dilu fi siyami sana,
puasa 1 hari pada hari-hari ini, itu ganjaran pahalanya 1 tahun. Pahala sehari. Nyatakan. Berlipat-lipat ganda pahala. Wa amal fihinna yudhafu 700 dhifin. Dan amalan hari-hari ini itu Allah lipat gandakan sampai 700 lipatan ganda pahalanya. Bayangkan. Kalau minggu kemarin tuh kita majlis sikau pahalanya, kalau hari ini 700 lipatan ganda pahalanya. Bayangkan duduk majlis pahalanya luar biasa sudah. Apalagi pada hari-hari ini Allah lipatkan gandakan pahalanya itu menjadi ratusan lipat ganda. Ada tiga hal yang bisa menjadikan amal ibadah kita lebih bernilai di mata Allah. Pahalanya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena tempat, karena waktu. Yang pertama, karena waktu. Contohnya sekarang ini, amalan sekarang ini berbeda dengan amalan-amalan hari-hari yang lain. Amalan-amalan sekarang ini Allah lipat gandakan. Baca uang yang beramal di bulan Ramadan, amalnya berlipat-lipat ganda. Amalan sunnah dapat pahala wajib. Amalan wajib Allah lipat gandakan 700 lipatan ganda. Kalau hari-hari ini Allah lipatkan gandakan 700 lipatan ganda pahala tersebut. Amalan sunnah Allah lipatkan 700 lipatan ganda. Amalan wajib pun Allah lipatkan 700 lipatan ganda pahalanya. Hari-hari ini. Karena waktu. Amalan malam Jumat itu lebih afdal daripada amalan selain hari Jumat. Hari-hari Jumat, malam-malam Jumat yang lain. Ini karena waktu. Yang kedua karena tempat. Tempat misalnya, wong yang sekarang ini berada di Mekah, di Madinah, wong yang sholat di Masjidil Haram lebih besar pahalanya dibandingkan di masjid lain. Wong yang beribadah di masjid lebih besar dibandingkan wong yang beribadah di rumah. Itu karena tempatnya. Lalu yang ketiga dengan apa? Karena ilmu. Ilmu, wong yang soleh, yang berilmu, amalannya lebih afdal di sisi Allah, lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan wong yang fasik. Artinya wong yang maksiat, wong yang berilmu itu amalnya berlipat-lipat ganda pahalanya. Makanya minum, apa hukum minum? Mubah, bisa jadi ibadah. Kapan? Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu karena ilmu. Amalan yang tadi itu karena ilmu sehingga amalan mubah tadi jadi ibadah kepada Allah. Amalan sunnah bisa tak dijadikan wajib? Amalan sunnah bisa tak dijadikan wajib? Bisa, dengan apa? Dinadarkan, dikatakan. Itu karena ilmu. Karena ilmulah yang menjadikan amal itu akan lebih bernilai di mata Allah. Amalnya sama. Contoh wong sholat duha. Pahala duha apa hukumnya? Pahala sunnah. Tapi kalau dinadarkan, pahalanya jadi amalan, pahalanya lebih bernilai di sisi Allah. Dikatakan. Apapun ikhwan. Ketika kita punya ilmu, maka amalan itu akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, dosa juga berlipat-lipat ganda. Yang bermaksiat sekarang hari-hari ini bulan Dzulhijjah lebih besar dosanya dibandingkan hari-hari lain. Yang bermaksiat di bulan Ramadan lebih besar dosanya dibandingkan yang bermaksiat di luar Ramadan. Begitu juga tempat yang bermaksiat di masjid itu lebih besar dibandingkan yang bermaksiat di luar masjid. Yang ngerokok dalam masjid itu lebih besar dosanya dibandingkan di luar masjid. Kenapa? Masjid tempat. Amal pun akan berlipat-lipat ganda karena tempat, dosa pun juga sama. Lalu yang ketiga karena ilmu. Wong yang berilmu sudah tahu ini haram, masih dia lakukan, itu lebih besar dosanya dibandingkan wong tak tahu itu berdosa. Bagaimana tak tahu ini berdosa, ternyata ini berdosa. Wong yang berdosa tahu ini, dia lanjutnya, itu lebih besar dosanya dibandingkan wong yang tidak tahu. Makanya ilmu juga. Jadi amalan ibadah itu bisa bernilai lebih di sisi Allah itu karena waktu, tempat, karena ilmu. Begitu juga 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Amalkan amalan-amalan. Besok hari Kamis amalannya. Amalan hari Kamis. Amalan yang pertama, baca puasa kan? Rebu besok puasa, tanggal besok. Kamis besok puasa, Rebu dengan Kamis puasa. Besok Yaumul Tarwiyah tanggal 8. Besok lagi tanggal 9, pahalanya besar pahalanya. Allah ampuni dosa 2 tahun. Dikatakan kalau puasa Yaumul Arafah, hari Kamis itu. Kemudian yang kedua, baca doa Yaumul Arafah. Doa Arafah itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli," kata Rasulullah. Yang paling aku afdalkan doa Yaumul Arafah, yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum diriku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang baca sekali, itu pahalanya sama seperti memerdekakan 10 hamba saya. Nah, hari Arafah, khusus hari Arafah, baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuhyi yumitnya, tidak usah pakai. Kalau habis sholat kan kita pakai la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya habis sholat. Ini dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa kali? 1000 kali. Lebih afdal. Bayangkan kaget Allah berikan ganjaran pahala seperti memerdekakan berapa banyak? 10.000. Kalau kita baca 1000, bayangkan 10.000. Siapa yang memerdekakan hamba 10.000 itu? Ya, tapi kita dapat pahalanya. Ini istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Amal umurnya pendek, tapi amalnya berlipat-lipat ganda. Dikatakan. Makanya amalan sedikit, fadilah yang besar itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Kaget pada akhirat kita ketemu yang namanya mizan, timbangan. Itu yang akan memperberat amal kita. Kemudian yang kedua, yang berikutnya amalannya adalah baca surah Al-Ikhlas. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, dalam riwayat disebutkan dalam kitab Ad-Da'awat Al-Mustaghfiri, hadis an Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man qara'a qul huwallahu ahad alf marra yaumil arafah u'tiya masal. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, u'tiya masal, dia akan berikan apa yang diminta. Itu amalan berikutnya. Baca apa? Surah Al-Ikhlas. Menyatakan baca surah Al-Ikhlas itu. U'tiya masal, dia akan berikan apa yang dia minta. Menyatakan. Baca 1000 kali. Itu amalan Yaumul Arafah. Menyatakan. Kemudian banyak lagi zikir-zikir wiritan itu banyak sebetulnya. Zikir Arafah itu dibaca juga. Zikir Arafah itu kan banyak. Zikir Arafah itu la ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati wassajar. Makanya hari Kamis kaget kalau ada kata gawe, ba'da asar aku masih tak mutakin be asati kumpul galau wong di situ. Berzikir sampai maghrib. Bagi bapak-bapak ini katakan. Kumpul di masjid mutakin bahasa kuto. Dari habis ba'dal asar jam 4-an itu kalau kita nak itu jam 5-an. Pasar kuto masih mutakin. Ini katakan. Pasar kuto hari Kamis kaget. Baca doa ini. Kami kaki, kumpul di masjid itu. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita dengarkan ada tausiah dari ustaz. Ini ada kan. Kemudian malam Kamis, malam Jumatnya, malam Lebaran, malam Jumat pula bertepatan dengan malam Lebaran. Doa mustajab. Hari Arafah doa mustajab. Doa kita tidak akan ditolak kata Rasulullah SAW. Tidak dijawab oleh ulama kaifa iradud doa, bagaimana ditolak doanya. Kalau di situ dalam riwayat disebutkan Yaumul Arafah itu hari yang paling afdal di dunia. Itu adalah hari Arafah, hari Kamis kayak gitu. Kemudian hari Idnya Lebaran, amalan Lebaran ini jangan lupa jangan ditinggalkan amalan Lebaran. Apa di antara yang pertama? Amalan pada hari Lebaran. Yang pertama, istighfar. Rasulullah dikatakan man istighfar fi yaumil Id ba'da salatu subhi 100 marrah. Dalam riwayat disebutkan maqala wa na'i fi risalati, barang siapa yang membaca istighfar. Istighfar nih, astagfirullahaladzim habis subuh pada hari Lebaran, la yabqa fi diwanihi syai'un min adh-dhunub illa muhyi anhu wa yakunu yaumal qiyamah amina min adzabillah. Tidak ada lagi di diwan di catatan dia sesuatu sedikit pun dari dosa-dosa kecuali sudah Allah ampuni galau-galau, dan kelak nanti pada hari kiamat dia akan diberikan keamanan dari azabnya Allah. Baca apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 kali. Yang kedua,
Amalan hari lebaran ini setelah salat Id, sebelum salat Id, setelah salat subuh. Amalan kedua, baca subhanallah bihamdi. Ada dua riwayat. Yang pertama 100, yang riwayat kedua 300. Yang pertama 100, yang kedua 300. Jadi berapa? 400. Baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 400 kali. Habisnya apa? Hadiahkan ke amwatul muslimin. Lalu katakan, ya Rabbi inni a'taita thawabaha ahlul kubur. A'taitu thawabaha ahlul kubur. Ya Rabbi inni a'taitu thawabaha li ahlul kubur. Ya Allah, aku berikan pahala subhanallah ini untuk ahli kubur. Atau ya Allah, aku hadiahkan li amwatul muslimin. Aku hadiahkan ini pahalanya untuk amwatul muslimin. Dalam riwayat kakek wong yang di kuburan itu akan mendoakan la yabqa ahad min al-amwat illa yaqul yaumil qiyamah. Tidak ada satupun wong yang mati itu kecuali nanti pada hari kiamat dia akan berkata kepada Allah, ya Rahim, wahai ya Allah, wahai Zat yang Maha penuh kasih sayang, irham abdaka hadza. Berilah kasih sayangmu kepada hambamu ini, waj'al thawabahul jannah, jadikan pahalanya ini surga. Bahkan dalam riwayat lain, dakhala fi kulli qabrin alfan nur. Allah akan masukkan setiap kuburan itu 1000 cahaya, wa yaj'alullahu ta'ala fi qabri idza mata alfan nur. Dan Allah pun akan masukkan ke kuburan dia ketika dia meninggal 1000 cahaya. Mengatakan di kuburan gitu. Amalkan ikhwan. Baca apa? Subhanallah wa bihamdi berapa kali? 400 kali, lalu hadiahkan amwatul muslimin. Pahalanya. Kemudian baca lagi dikatakan yang ketiga, riwayat daripada Imam Zuhri, Sayyidina Zuhri, qala Sayyidina Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli wahid min al-aidain, barang siapa yang berkata di antara salah satu Id, Idul Fitri atau Idul Adha, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Tambahan. Tambahannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair. Wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa? 400 kali. Qabla salatul Id, sebelum salat Id. Apa fadilahnya? Zawwajahu ta'ala 400 hura. Allah akan nikahkan dia dengan 400 bidadari. Wa ka'anna ma'ataqa 400 ragabah. Allah akan berikan ganjaran pahala bagi dia seperti memerdekakan 400 hamba sahaya. Wa qala Allah ta'ala bilhi malaikat yabnuna al-madain. Allah perintahkan para malaikat-malaikat akan membangunkan kota-kota untuk dia, wa yaghsunul ajjar ila yaumil qiyamah, dan menanamkan, merintahkan malaikat untuk menanam pohon untuk dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kata Zuhri, qala Zuhri, ma taraktuha mundu sami'tu minan Anas, sami'tuha minan Anas. Aku pas dengar ini dari Sayyidina Anas tidak pernah aku tinggalkan. Sayyidina Anas mengatakan, wa qala Anas radhiyallahu anhu, ma taraktuha mundu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun juga sama. Aku tidak pernah meninggalkan ini amalan ini semenjak aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalannya pada hari Lebaran. Kemudian di hari Lebaran juga amalan yang terakhir adalah udhiyah, korban. Kita dianjurkan untuk korban. Makanya dalam satu riwayat, keutamaan korban ini kan udhiyah ini atau korban. Itu asal kalimat udhiyah itu dari kalimat dohwah yang artinya di waktu duha. Nah, itu udhiyah. Makanya sembelihan yang di waktu duha itu dikenal udhiyah. Karena masuk waktunya waktu duha. Itu namakan udhiyah atau kurban, berkurban. Secara hukum dalil asalnya adalah perintah Allah, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Tuhanmu ya Muhammad, wanhar, lalu berkorbanlah. Salat yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha kata ulama. Kenapa? Karena setelahnya ada perintah korban. Dikatakan. Itu yang dikatakan. Itu yang dikatakan. Kemudian dalil hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma amila ibnu adam yauman nahri min amali ahabu ila Allah ta'ala min iraqati dam.
Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Wa inna ad-dam la yaqa min Allah bi makani qabla an yaqa min al-ardi fatibu bi anfsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan Bani Adam yang lebih baik, lebih afdal pada hari lebaran, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari lebaran, yaitu irqatad dam, mengalirkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Karena korban itu akan datang lagi pada hari kiamat, akan memberikan manfaat kepada kita dengan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya. Wa inna ad-dam la yaqa min Allah bi makani qabla yaqa min al-ardi. Dan sesungguhnya tetesan darah itu sudah jatuh diterima di sisi Allah sebelum jatuh di muka bumi. Fatibu biha nafsan, perbaguslah jiwa kalian nanti berkorban. Artinya kalau kita korban, kaki di akhirat itu akan menjadikan manfaat buat kita. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah katakan apa? Addimu dhahayakum fa inna 'ala syirat matayakum. Perbesarlah sembelihan kalian, maka ketika kalian melewati syirat itu akan menjadikan tunggangan kalian. Artinya apa? Akan memberikan manfaat ketika kita melewati syirat, jembatan. Karena pada saat itu tidak ada yang menolongi kita kecuali amal yang kita lakukan di dunia ini. Amal yang kita lakukan di dunia inilah yang akan menjadikan manfaat bagi kita orang. Yang beramal yang akan mendapatkan manfaat. Yang tidak beramal tidak akan mendapatkan manfaat. Nyatakan. Makanya beramalah mumpung kita masih hidup di dunia ini. Ketika kita masih hidup di dunia ini, beramalah semaksimal mungkin untuk korban. Untuk apapun. Karakter kita, kalau kita nak katakan memang kita ni punya karakter getah basa, pelit dan segala macamnya. Tapi kalau karakter ini tidak kita lawan, itu akan membentuk karakter kita. Jadi kalau ditanyakan kita ni wong kaya, wong baik, tidak. Kita ni dermawan, jauh kata dermawan. Kita ni wong pelit, getah basa, cemekean. Sifat ngimpel kita ni bukan main. Sifat dengan harta ni luar biasa. Itu karakter kita. Tak salah nak kita tak usah kita mengatakan diri kita ni orang baik. Jauh kata baik kita. Jauh dari kata baik, jauh dari kata kita ni dermawan, jauh. Kita ni diomongkan gila dengan harta, memang gila niat kita. Cinta dunia, memang cinta niat kita ni. Kita ni segala sesuatu pengen bagus segala. Pengen banyak segala sesuatu. Itu memang karakter kita. Tapi karakter ini kalau kita tidak lawan, itu akan membentuk karakter tidak baik kepada kita. Masalah beb, tidak ikhlas beb kaki beb. Minta ampun sama Allah. Ikhlas itu amalan hati. Keikhlasan itu adalah amalan hati. Kalau tidak ikhlas minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramal. Kemudian udhiyah korban itu ada 3 syarat. Dikatakan udhiyah itu ada 3 syarat. Yang pertama, yadhbahu minan na'am. Yang dikorbani binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Itu syaratnya. Unta dengan jenisnya, sapi jenisnya kebo, kambing jenisnya domba. Itu yang diperbolehkan. Itu syaratnya. Unta, sapi dan kambing. Dikatakan. Unta umurnya berapa tahun? 5 tahun. Sapi dan kambing 2 tahun ke bucuk. Kalau domba 1 tahun ke bucuk. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Tidak boleh selain itu. Tidak boleh selain itu yang dikorbankan. Dan tidak disyaratkan harus jantan. Boleh betina. Korban akikah tidak disyaratkan harus jantan. Boleh boleh betina. Itu korbannya. Dikatakan Allah. Itu korbannya dikatakan. Dan pendapat Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat bahwasanya yang penting cukup mengalirkan darah, kata Abdullah bin Abbas, dikatakan. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Tapi pendapat ini boleh tak kita pelak? Tidak boleh. Tapi ada Imam Maidani mengatakan, guru kami memerintahkan orang fakir miskin yang tak mampu untuk korban, melai pendapat dia. Yang penting alirkan darah. Apa? Walaupun dari ayam ataupun bebek. Bagi siapa? Yang tak mampu untuk korban. Jadi kategori wong yang tak mampu, ya sudah pelailah Abdullah bin Abbas. Nyembelih apa? Nyembelih ayam dan bebek. Itu bagi yang tak mampu. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Ini yang pertama. Udhiyah itu binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang kedua,
Dilakukan yaumul id wa yaumut tasyrik, harus dilakukan pada hari lebaran. Kapan masuknya? Setelah terbit matahari pada hari lebaran, melewatin 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, masuklah waktu udhiyah. Melewatin 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan setelah terbit matahari, masuklah udhiyah. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari pada hari tasyrik. Yaitu apa? Hari 13. Nah, kalau kita insyaallah lebaran hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tenggelam matahari Senin, habis waktu udhiyah. Habis waktu udhiyah. Jadi kita disunahkan untuk udhiyah. Lalu yang ketiga, syarat yang penting itu adalah taqarruban ilallah taala. Harus ada niat pendekatan diri kepada Allah. Makanya butuh niat di dalam udhiyah itu. Harus ada niat. Jadi kalau tidak ada niat, tidak sah. Makanya pasang niatnya. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Niatku korban sunnah lillahi ta'ala. Penting di dalam setiap amal itu perbarui niat kita. Kita ni kan kadang di dalam amal ibadah, apapun amal, jika bukan karena Allah, tidak ada keikhlasan dalam amal itu, tidak akan diterima oleh Allah. Syaratul qabul amal indallah itu ikhlas. Syarat diterimanya amal kita di sisi Allah itu ikhlas. Ruhul amal, asasnya. Pondasi ruhnya amal, pondasi amal itu adalah keikhlasan. Bahwa akan diterima di sisi Allah. Apa be amal? Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Nak solat, udhiyah, korban, duduk majlis salim ini. Kalau kita duduk majlis salim ini ibadah, tapi jika niatan kita bukan karena Allah, karena tidak kelemahan, karena sepulannya, karena ininya, karena itunya, dan yang lainnya, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau itu, tajdidun niat, perbarui terus niat kita. Kalau sudah ada niat yang tidak baik, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku duduk majlis ini karena Engkau, ya Allah. Berharap karena Kau ridhoi aku, ya Allah. Berharap aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berharap aku bisa melanggengkan agama yang dibawakan oleh Nabi Engkau, ya Allah. Berharap aku bisa menyenangkan hati kekasih Engkau. Pasang niat apapun, niat-niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang tadi itu bukan karena Allah, kalau kita perbarui dengan niatan itu, ini akan bernilai di mata Allah. Yang tadinya tidak bernilai, lalu bernilai. Nah, ini baru akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas lillahi taala itu sago tak? Saharo, ikhwan. Jadi jak mana? Ya harus tajdid niat, perbarui terus niat kita itu. Sama, misalnya kita ngenjak nafkah ke anak bini kita. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kalau karena Allah, baru dapat pahala. Kalau dia itu hanya sebatas karena anak bini kita, dapat pahala tak? Nah. Begitu juga ibu-ibu. Masak, nyuci baju, ngurus laki, ngurus anak. Dapat pahala tak? Dapat pahala kalau seandainya karena Allah. Kalau tidak niatan karena Allah, tidak akan bernilai di mata Allah. Jadi kalau saya itu cuman istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku lakukan ini, berharap mendapatkan ridha Engkau, ya Allah. Itu apa yang kita lakukan dalam hidup itu ini? Kalau seandainya niat kita tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Tajdid niat, perbarui niat. 2 hal yang memang kata ulama tetap dapat pahala walaupun tidak ikhlas karena Allah. 2 hal inilah. Apa 2 hal itu? Salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Sedekah. 2 ini walaupun tidak ikhlas tetap dapat pahala. Kalau salawat itu tetap dapat pahala. Kalau ikhlas, kalau sedekah itu dapat pahala apa? Bukan pahala sedekahnya. Pahala yang nyeneng hati wong yang dinyo itu. Nah, wong yang dinyo itu senang tak pahala? Nah, itu pahala itu. Sedekahnya tidak dapat. Tapi nyeneng ke hati wong itu dapat pahala. 2 itulah perkara yang dapat. Selain itu tidak dapat. Amal apapun harus ikhlas, baru bernilai di mata Allah. Makanya kita ni dalam hidup kalau tidak ikhlas, astagfirullahaladzim. Nah, apa tujuan kita? Kalau tidak ikhlas, astagfirullahaladzim. Baik, perbaiki baik. Minta ampun sama Allah. Allah lebih paham. Allah lebih paham dengan hati kita. Allah lebih paham dengan apa yang tergerak di dalam hati. Apa yang kita inginkan. Allah lebih paham tujuan kita ini, Allah lebih paham. Jadi jangan berpikir bahwasanya Allah tuh tidak paham dengan tujuan kita. Jika niatan kita bukan karena Allah, maka tidak akan bernilai di mata Allah. Jadi jangan istighfar, minta ampun, perbarui tajdid dunia.
Selalu memperbarui dalam niat dalam hidup kita ini. Apa be? Tak pergi keluar misalnya nak mentu, misalnya pegawai. Niat apa? Tukang ni kalau tidak dijengok ni, agak sebasing kan, pergi kita. Dapat pahala tak? Tidak dapat pahala. Jadi apa? Astagfirullahaladzim ya Allah, aku melakukan ini berharap karena Engkau ya Allah, mengharapkan ridha Engkau ya Allah, bagian daripada ikhtiar. Bahasanya itu apa? Menjemput rezeki. Ini katakan, bagian ikhtiar kan, yang Kau perintahkan kepadaku ya Allah, ada dengan harapan aku dapat rezeki yang halal. Biar aku tidak nyusah ke wong, biar aku tidak minta-minta berharap sama manusia. Kan kita pegawai itu kan besar nilainya, pahalanya. Di antaranya apa nilai kalau kita pegawai itu? Supaya kita tidak berharap sama manusia. Kan? Itu pentingnya itu. Kalau kita tidak pegawai, hidup kita akan selalu berharap sama manusia. Kan? Selalu. Tapi kalau kita pegawai, bagian ikhtiar ini hilang harapan sama manusia, hilang. Jadi bertumbuh harapan sama siapa? Sama Allah. Kenapa? Karena kita pegawai. Tapi kalau tidak pegawai, harapan kita sama manusia. Nak memutuskan harapan sama manusia itu berat, tidak gampang gitu. Itu diantaranya niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baru udhiyah itu akan jadi ibadah. Yang pertama adalah binatang ternak untuk sapi dan kambing atau domba. Yang kedua adalah dilakukan pada hari Lebaran dan hari Tasyrik. Yang ketiga harus niat pendekatan diri kepada Allah. Hukum udhiyah ini sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan muakkad ala kifayah, atas kifayah. Kata ulama, sunnah kifayah ini di dalam udhiyah faida atabiha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Dikatakan jika dilakukan satu di antara satu keluarga, maka cukup. Ini katakan. Biaitu yakunu fi nafaqatil wahidah. Satu keluarga itu apa? Satu yang memberikan nafkah. Sikap yang menunjuk nafkah. Itu satu keluarga. Misal pada umumnya ini kan lakinya mampu, bininya mampu, anaknya tidak mampu misalnya. Nah kalau bininya yang korban, lakinya tidak korban, lepas hukum sunnah kifayah tadi. Kenapa? Bagi hukum sunnah kifayah ini, jika kita tinggalkan hukumnya makruh korban ini. Dalam mazhab kita, kalau Hanafi mengatakan hukumnya wajib, tidak korban berdosa. Tapi Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Jika tinggalkan korban makruh Syafi'i. Makanya hukumnya sunnah kifayah. Jika dilakukan sikap baik fa idza atabiha wahidun min ahli baiti kafa'an jami'in. Sikap baik yang lakukan maka yang lain lepas. Ini katakan sikap baik yang melakukan yang lain lepas. Lepas apa kemakruhannya? Ini katakan kemakruhannya. Kalau pahalanya dapat tak mereka? Lakinya korban, bininya tak korban. Bininya dapat pahala? Tidak. Kecuali lakinya ini membagikan pahala tersebut. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan dalam doa korbannya, setelah korban Rasulullah mengatakan, Ya Allah, taqabbal min Muhammad, wa min ali Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah amal ini dari Muhammad dan daripada keluarga Muhammad dan daripada umat Nabi Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah amal ibadah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Kata ulama, kita nih sudah dapat pahala korban gagal. Siapa yang ngorban ke kita? Rasulullah SAW. Dari pahala korban itu sendiri. Makanya, penting bagi kita kalau kita nak korban, habis korban kepasang, ya Allah, kau hadiahkan pahala korban ini untukku dan keluargaku. Kita dapat, keluarga kita dapat, untuk istriku, anak-anakku, orang tuaku, dikatakan. Itu yang dikatakan. Kemudian kepada siapa disunahkan ada 5. Yang pertama Muslim, tidak disunahkan bagi orang kafir. Yang kedua baligh, tidak disunahkan bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak salah korban. Apa tidak disunahkan bagi anak-anak? Mana korban untuk anak-anak atau orang lain untuk anak? Korban itu setiap tahun sunahnya. Bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun korban itu disunahkan. Baligh. Yang ketiga lagul, berakal, tidak disunahkan bagi mereka yang tidak berakal. Yang keempat hur, merdeka, tidak disunahkan bagi hamba saya. Yang kelima mustati, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak sunnah.
Siapa yang mampu di sini dikatakan oleh ulama, mayaqdiru 'alaiha fadilatan an hajati wa hajati mamunihi yaumul id wa yaumut tasrik. Wong yang dianggap mampu di sini adalah wong yang punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk orang yang diwajibkan diberikan nafkah selama hari lebaran dan hari tasyrik 4 hari. Jika punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan orang yang diwajibkan nafkah selama 4 hari, dia dianggap orang yang mampu. Contoh, nafkah 4 hari lebaran dan hari tasyrik, berapa kira-kira nafkah itu? Kira-kira 400-500 ribu, anggap masalah. Jadi kalau kita punya duit 2 juta, berarti mampu tak gitu? Mampu. 500 nafkah, 1,5 juta, korban. Korban. Jadi tidak ada istilah kata kita ni tidak mampu. Kalau kita jingok diri kita saat ini, kita ni mampu tak? Mampu galau. Ni katakan, Beb kaget kan anak ni nak bayar listrik, nak bayar budak sekolah, nak ini, nak itu. Itu tidak dijingok dalam hukum syariat. Dijingok kelebihan nafkah 4 hari baik. Nafkah 4 hari baik. Punya kelebihan itu sunnah korban. Tidak korban makruh. Menyatakan tidak korban makruh. Hanafi mengatakan wajib korban. Tidak korban dosa. Menyatakan. Itu Hanafi. Itu diantaranya. Makanya korbanlah semampunya. Semampunya. Menyatakan. Kemudian disunnahkan bagi mereka yang hendak korban. Sunnah nih kita yang hendak korban. Ada. Untuk tidak menghilangkan bagian dari tubuh kita, kuku, rambut, bulu segala macam tidak kita hilangkan. Bagi yang korban. Sampai kapan? Dari kapan? Dari mulai tanggal 1 kemarin sampai kaki nyembelih. Kenapa? Karena riwayat larangan dari Rasulullah SAW. Larangan tersebut dikatakan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, larangannya larangan makruh. Hambali Imam Ahmad mengatakan larangannya larangan haram. Artinya yang melakukan itu nyengkuk haram. Indah Hambali Imam Ahmad. Tapi Syafi'i mengatakan makruh. Jangan dihilangkan. Apa tujuannya makna hadis tersebut? Wal makna fihi syumal maghfiratu minan nar li jami'i dzalika. Artinya maknanya apa? Biar seluruh anggota tubuh kita mendapatkan ampunan dan pembebasan daripada api nerakanya Allah. Itu tujuannya. Ada. Bulu kita, kuku kita, semuanya itu minta ampunan sama Allah. Takut galau dengan api neraka. Mengatakan. Biar mereka itu makhluk Allah kan? Makhluk Allah. Yang akan jadi bahan bakar api neraka itu apa? Yang jadi bahan bakarnya apa dah? Manusia dan batu. Manusia dan batu. Batu. Sampai-sampai ada riwayat datang ke Nabi minta sama Nabi supaya tidak dijadikan bahan bakar api neraka. Batu lagi takut, apalagi kita. Makanya kita ni cara caranya biar selamat. Bagi siapa? Bagi yang korban. Yang tidak korban cukup-cukup lah, tak apa. Kalau tidak dapat ampun. Yang dapat ampunan baik itu yang korban. Kemudian sunnah bagi laki-laki nyembelih dewe. Kalau tidak baca wakilkan. Bagi perempuan sunnahnya wakilkan. Walaupun anak baca nyembelih dewe, dah sunnah wakilkan korban tersebut. Nah kalau kita wakilkan sunnah, hanya sunnah untuk menyaksikan sembelihan tersebut. Hanya sunnah untuk menyaksikan sembelihan tersebut. Wa yusan liman wakala fi dhabiha ayyushhiddaha. Sunnah wong yang menyaksikan, yang mewakilkan itu untuk menyaksikan. Karena Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, gumi ila udhatiki fasadi'a. Hai Fatimah, bangkitlah kau kepada sembelihanmu tersebut. Saksikanlah fa innahu bi awwali gutrati min damiha yughfar laki ma salafa min dzunubiki. Karena tetesan darah pertama dari sembelihan tersebut akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kau lakukan. Jadi yang menyaksikan itu akan diberikan ampunan dosanya oleh Allah. Imran bin Husain ketika mendengarkan itu, sahabat Nabi lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadalaka wa li ahli baitika fa ahlu dzalika antum am lil muslimina amma ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, yang kau ucapkan itu untuk kau dan keluargamu saja atau untuk kau, keluargamu dan seluruh kaum muslimin ya Rasulullah? Faqala Rasulullah lil muslimina amma. Untuk juga seluruh kaum muslimin. Siapa yang menyaksikan sembelihannya, maka Allah akan berikan ampunan kepada seluruhnya. Bagi siapa? Yang korban. Yang tidak korban, duduk mantep
usahakan untuk kauban. Besar nian manfaat kauban itu. Jadi cak mana cogonya kalau baca berkauban, jangan ida. Walaupun sikap kauban lah. Ada masalah rezeki itu tidak usah takut. Masalah rezeki itu tidak usah takut. Ada. Tidak bakal berkurang. Nabi itu kan bal yazdad kata Nabi. Justru akan bertambah. Jadi berkauban. Tidak sebab berkauban itu. Beli kambing betina. Kambing lanang berapa? Mahal. Paling murah kambing lanang itu 2,5 juta, 3 juta. Ada. Kambing betina 1,5 juta. Mengatakan murah meriah. Mengatakan yang penting kauban. Mana yang lebih afdal? Lanang atau betina? Lanang. Apa yang betina? Yang lebih afdal itu yang banyak dagingnya. Kalau dananya 3 juta, beli kambing lanang. Kambing lanang berapa dapatnya? 2-3 juta. Kambing betina? Mana yang lebih afdal? 2 lebih afdal daripada siko. Nyatakan, paham? Kalau untuk kita sekarang, kalau duit punya dana 3 juta, beli kambing betina 2 ekor. Dibandingkan kambing lanang siko. Mengatakan, intinya kalau nak milih yang murah ya sudah belilah kambing betina. Murah kambing betina, tapi sarung nyarinya kalau sekarang mengatakan. Tapi cari baik kalau ada. Nak melokan aja tuh, mengatakan 1,5 juta. Mengatakan, kauban hari Ahad tapi hari Ahad kami ngagek di rumah tuh. Sudah kurang lebih 30 lebih 40 sampai mengatakan yang kauban. Jatuh melok mengatakan. Yang penting kauban kawan, mumpung ada kesempatan kauban, jangan tidak kauban. Rugi kalau kita tidak kauban. Itu fadilahnya besar nian kagaknya. Kalau sekarang tidak jingoan. Sekarang nih jingoan enggak? Nggak, 1,5 juta. Nggak kati harganya sekarang. Emas pakai segram juta lebih. Kena 2 juta. Ini katakan. Makanya luar biasa sekarang ini. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak berbuat, tidak akan berbuat gitu. Kemudian hewan yang dikorbankan itu tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Hati-hati. Tidak boleh cacat. Cacat tuh sakitan, penyakitan, kupingnya, buntutnya, itu tidak boleh yang cacat. Kemudian tidak syarikan lanang, tidak syarikan jantan, boleh betina, sebagaimana tadi. Kemudian wala yajuz an yudhahi an ghairihi bi ghairi idni. Tidak boleh kita korban untuk orang lain tanpa izin orang tersebut. Kemarin ada orang ngomong mana? Beb, anak korban tahun ini untuk apa? Anak yang korban untuk apa? Jadi ya tuh gini. Ada izin tidak apa-apa. Tapi kalau dia ngomong, Beb, anak kemarin korban untuk apa? Tidak sah. Harus izin dulu. Hayyan atau maitan. Baik dia hidup atau dia sudah meninggal. Yang hidup, langsung izin. Yang meninggal macam mana? Wasiat sebelum dia meninggal. Jadi bapaknya wasiatnya amanat. Nak, kalau kau punya kemampuan untuk korban, kau jangan lupa ya. Korban untuk bapak ya, bapak wasiat untuk kau ya. Ya anak, pak, meninggal. Anaknya boleh korban untuk bapak yang sudah almarhum. Tapi kalau dak kati izin, dak kati wasiat, tidak sah dalam mayoritas pendapat kita Syafi'i, tidak sah korban untuk almarhum dan almarhumah. Paham? Ingat itu. Banyak wong korban. Jadi cak mana Habib supaya kita baca korban untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal? Korbannya atas nama yang hidup. Lalu yang hidup ini hadiahkan pahalanya setelah korban itu untuk orang yang sudah meninggal. Sepakat ulama sampai kalau itu. Paham? Kemudian sunnah-sunnah ketika korban. Sunnahnya apa? Kalau kita nak korban, ada kiblat. Golingkan sebelah kiri. Golingkan sebelah kiri. Goling ke sebelah kiri, pisaunya tajamkan jangan di depan dia. Kebet kakinya tiga-tiganya, kaki kanan belakang sunnah lepaskan, tapi hati-hati ngajang. Bahaya kayak gitu. Kemudian baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Habisnya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habisnya takbir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Habisnya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habisnya doanya Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini nikmat dari kau, aku kembalikan kepada kau, terimalah amal ibadah ini. Nikmat apa? Nikmat Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa kita korban. Jadi pas kita korban itu bukan karena kita punya duit. Bukan kita yang melakukannya, bukan, tapi murni Allah nunjuk hidayah dan taufik sama kita sehingga kita mampu untuk korban. Berarti ini nikmat dari Allah untuk kita. Wa ilaika, aku balikkan lagi nikmat ini kepada engkau ya Allah, mendekatkan diriku dengan kepada kau dengan ibadah ini. Fataqabbal, maka terimalah amal ibadah ini. Itu doanya menyatakan. Dalam mazhab kita Syafi'i baca bismillah itu hukum sunnah ketika nyembelih. Tapi di luar mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Hanafi, Hambali dan Maliki mengatakan hukumnya wajib menyatakan. Tapi Syafi'i hukumnya sunnah. Kemudian udhiyah itu tidak wajib kecuali dinadarkan. Kalau sudah nadar jadi hukumnya wajib. Bedanya apa? Kalau nadar tidak boleh dimakan. Itu yang korban. Wajib sedekah ke galau, ke fakir miskin. Galau-galaunya. Tapi kalau udhiyahnya udhiyah sunnah, kita boleh makan, boleh kita sedekah ke galau. Kalau nak makan sedikit be artinya, sisanya sedekah ke. Sisanya sedekah ke. Kalau tidak, sepertiga kita makan, sepertiga kita korban sepertiga kita sedekahkan fakir miskin, sepertiga kita berikan kepada mereka yang mampu. Tapi wajib harus diberikan kepada fakir miskin. Ada bagian diberikan kepada fakir miskin. Dan diberikan dalam keadaan mentah, tidak boleh dimasak. Kecuali kita sudah nerimo, baru kita masak, di uang makan, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dikatakan. Kemudian udhiyah itu tidak boleh dijual. Udhiyah yang korban dan yang nerimo yang mampu itu tidak boleh menjual kulitnya, palanya, buntutnya, tidak boleh. Harus diberikan kepada fakir miskin. Harus diberikan kepada fakir miskin. Harus diberikan kepada mereka. Kalau ada yang menjual haram, kalau ada dijadikan upah haram. Itu hukum di dalam udhiyah. Tapi yang miskin nimo boleh dia menjual. Yang miskin dia nimo itu dia boleh makan, dia boleh menjual. Itu diantara daripada hukum di dalam udhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya dalam bahasa ini? Ya. Ya. Boleh bebas di dalam pahala itu bebas. Nyatakan. Ya Allah, aku berikan pahala korban ini untuk biniku, anakku, wong tuaku yang sudah meninggal. Misalnya. Dapat galau mereka itu. Kita dapat, wong tua kita dah dapat, almarhum dapat, anak bini kita dah dapat. Nyatakan. Itu asyrak gairahu ma'ahu fi thawab. Itu nyamakan pahalanya itu untuk orang lain juga. Itu boleh dalam syariat. Ada yang intinya? Balik. Tidak disunahkan bagi anak-anak. Balik. Jadi tidak disunahkan bagi anak-anak. Ya, betul. Ya. Jadi yang korban, makanya yang korban tadi, yang korban, siapa yang korban misalnya? Bapaknya yang korban. Bininya tidak korban, anak-anaknya tidak korban. Anak bininya boleh tidak bercukur? Boleh. Karena yang berkorban itu akan mendapatkan ampunan pembebasan api neraka. Yang korban itu yang korban. Yang bagusnya apa? Bininya korban, lakinya biar dapat ampunan galau.
mengatakan itu. Paham? Ada yang tanya? Boleh. Yang korban tidak boleh. Ada yang tanya? Ada lagi dalam hukum? Silakan. Ada. Wallahu a'lam. Ada. Kalau lewat video call itu apakah kita dianggap menyaksikan? Wallahu a'lam. Tidak paham mana. Ya, sama jenis dari sapi dan itu menyatakan. Mana yang lebih afdal, kambing apa domba? Domba lebih afdal dari kambing. Domba itu lebih lemak dagingnya dibandingkan kambing. Kalau kambing umurnya 2 tahun ke bocok, domba setahun ke bocok. Sikok kambing untuk sikok wong. Kalau sapi untuk 7 wong ini dah harus sama, beda-beda apa misalnya. Beb, ini 2 ekor keka, 3 ekor korban, 2 ekor lagi nak jualan sate misalnya. Jadi 7 kan? Boleh tak? Boleh. Tetap bagi 7 niatkan. Yang niat korban niatkan korban, yang niat keka niatkan keka, niatkan. Itu paling banyak. Beb, wong korban ni sikok sapi wong 5 boleh tak? Boleh. Tidak harus wong 7-nya, wong 5 dah apa? Tidak apa. Tapi paling banyak itu. Yang lebih bagus dewean sapi. Untuk sapi, bau kambing. Itu yang lebih afdal. Itu yang lebih bagusnya. Ada yang tanya? Ayo silakan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi arisan itu ada 2 gambarannya. Yang pertama mereka mulai dari Muharram sudah sumbangan nabung. Nah, sampai kaget di bulan Dzulhijjah duit berapa dikumpulkan, dibelikan sapi, dikorbankan. Itu setiap tahun boleh, itu bukan arisan, nabung itu namanya. Yang ada lagi satu desa sumbangan 10.000 tiap tahun. Untuk kaget dapat misalnya 2 sapi, berarti untuk uang 14. Namun ini 14 ekor. Tahun depan kaget 14 lagi sumbangan lagi sedesa. Untuk uang berikutnya. Nah yang ini itu tidak boleh. Kenapa? Harga sapi itu berbeda-beda tiap tahunnya. Akan lebih mahal lagi. Kesian kaget bagi yang mereka yang terakhir tidak dapat apa-apa kaget. Itu. Paham? Kambing itu kan di kapal tuh ya kambing. Sebetulnya torpedonya tuh bijinya tidak dimakan dalam syariat. Ya, jadi kalau seandainya rusak, misalnya tidak kati bijinya, kati tanduknya, itu tidak apa-apa. Wong kita be makannya. Apa manfaatnya? Dia kati manfaatnya. Apa manfaat makanan torpedo? Kati manfaatnya. Sehat. Apa dia sehatnya? Penyakit lagi ada sumber penyakit itu. Yang makan tuh dah dagingnya. Boleh tak dimbek segala macam bebas. Bebas. Dalam kalau nak ngambil-ngambilnya itu bebas. Lagi ente ya? Tidak usah masuk ke. Niatakan. Kenapa tidak usah masuk? Kan tidak disunahkan bagi mereka orang. Niatakan. Tidak usah. Korban itu ampunan. Korban itu pembebasan api neraka. Korban itu budak kecil belum dapat ampunan karena kati dosa. Ada. Belum nak dibebas api neraka karena kati dosa. Makanya yang berdosa cak kita ni nah. Ada. Dosa lah banyak. Beramal lah galak. Mati nak masuk surga pula. Ada.
Subhanallah bihamdi. Nah, subhanallah istighfar 3 kali. 100 kali. Habisnya subhanallah bihamdi 400 kali. Nah, 100. Ya. Sika-sika selesai kan. Ada intinya? Amalkan intinya. Ada intinya? Hati. Silakan. Tahu. Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Satu tidak. Yang ketiga? Wajib tak sholat Jumat. Rencananya sih dari paguyuban kami ini akan mengadakan sholat Jumat jemaah di musola yang belum pernah digunakan untuk sholat Jumat sebelumnya. Ya. Jadi dia itu belum pernah paham sholat Jumat, tapi ya. Dari warga itu pengen ngadakan sholat Jumat. Mohon penjelasan tentang syarat-syarat dan apakah ada ketentuan khusus ketika Idul Adha yang bertepatan dengan. Jadi pertanyaannya sedikit, jawabannya tuh sangat banyak. Yang pertama, panitia, kita sebagai panitia, yang pertama paling penting kita harus paham hukumnya. Tidak memaham hukumnya, jadi dosa kage. Pertama, kalau kita netak 10 kambing ini kita tetak, setiap kambing itu harus kita mbek dulu dagingnya siko-siko. Potong lagi mbek dikit, potong lagi mbek dikit. Yang sedikit ini harus diberikan kepada fakir miskin. Baru cincang, baru dibagikan. Jangan 10 kambing kita cincang, baru kita bagikan fakir miskin dan yang mampu. Takutnya ada sikok kambing ini tidak terberikan kepada fakir miskin, jadi haram nantinya. Wajib diberikan. Yang kedua, daging tadi tidak boleh dijadikan dijual. Kulit, pala, buntut tidak boleh dijual. Itu yang sering. Yang ketiga, yang paling penting juga, pembagian. Pembagian itu kalau seandainya untuk almarhum ada wasiat, itu baru boleh. Kalau tidak kati wasiat dari almarhum, pertanyaan kedua nih. Tidak kati wasiat dari almarhum, itu tidak boleh. Jadi kalau dia nak korban untuk almarhum, macam mana? Atas nama yang hidup, lalu yang hidup ini hadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Itu yang harus pentingnya. Yang paling penting lagi, wong yang nak melakukan korban itu harus paham hukumnya. Jangan sampai kaki korbannya tidak sah dan kita bertanggung jawab dosa. Itu yang paling penting. Lalu yang ketiga, banyak hukumnya sebetulnya tidak baca. Tadi kalau dari awal kita nonton, sebelum nonton ini, insya Allah, ada galau tadi, ada. Apa yang tadi dibahas ini ada nantinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, masalah melakukan sholat Jumat. Karena korban ini hari lebaran ini hari Jumat, saran panitia lebih baik korbannya diundur habis Jumatan atau besok hari Sabtu. Kenapa? Karena waktunya sempit. Biar uang pacak melakukan Jumatan. Menyatakan waktunya
sempit kecuali siko kambing. Cepet enggak apa-apa. Kalau banyak itu lebih baik tunda hari Sabtu. Itu saran yang penting. Takutnya wong ni tidak lakukan Jumatan kage. Wong yang model sungkan-sungkan sholat ini saya sedikit tidak sholat tidak Jumatan. Nah, kalau lebaran hari Jumat tetap wajib sholat Jumat. Mayoritas wajib sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i. Kecuali wong yang tinggal di dusun, yang saro, datang ke kota balik lagi ke dusun untuk datang lagi nak ke Jumatan itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi. Tidak perlu lagi mereka datang untuk melakukan Jumatan. Tapi yang kita nih mana-mana dekat galau. Nah, kalau kita nak melakukan Jumatan di situ, ada syarat sahnya, panjang syarat sahnya Jumat itu. Di antaranya tidak boleh tak ada Jumat. Deketan ada tak tempat di situ deketan? Kalau ada tempat di situ deketan, tidak boleh. Tidak boleh. Siapa yang duluan yang sah itu yang Jumatannya. Kalau kita duluan, sana tidak sah. Kalau sana duluan, itu yang sah. Takbir imamnya. Itu ada aturannya nantinya. Jadi kalau masjid musolanya tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kalau kita sholat itu di musola, atau di masjid tidak syarat. Artinya boleh di musola kita lakukan sholat Jumat itu di lapangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah tempatnya. Tapi hukum syarat yang lainnya Jumat itu banyak hukumnya. Mengatakan harus paham tempat-tempat di situ tuh. Apakah dekat di situ ada Jumatan enggak? Daerah situ. Nah, apalagi ada situ Jumatan mana boleh? Tidak boleh. Tak ada Jumat kaki berbilangan Jumat karena tak kata itu. Ya. Makanya penting sebetulnya yang itu tuh kalau ada musyawarah harus libatkan ustadz yang paham biar tidak konflik. Kalau musyawarah sama-sama dekat yang paham, kelebu kaki hukum itu. Jadi di situ memang masjid itu dekat. Jadi memang itu. Kalau nak kau bani masjid kage, tidak boleh makai banyu masjid. Banyu masjid itu tidak boleh, banyu musola kalau wakaf itu. Boleh. Kecuali nyewo bayar tidak apa-apa. Daging misalnya habis kuning masuk ke masjid, simpan di masjid gak hilang. Haram, najis galo, mau daging lagi itu tuh. Itu tuh harus paham juga panitia korban yang melakukan amalnya di masjid itu. Makai tenda masjid, makai segala macam masjid punya masjid itu tidak boleh. Kecuali sewo. Kenapa? Karena tidak kati masalah untuk masjid. Sedangkan itu wakaf untuk masjid. Harus ada maslahat untuk masjid. Itu penting itu. Hati-hati. Ada yang ini? Sewa bayar banyunya, bayar masang tenda bisa punya masjid. Masang tenda, bayar tendanya. Bukan. Ya, salatnya di masjid itulah tetap. Kalau nak lakukan lagi misalnya bakal kerok ini sudah jangan hari Jumat nyembelihnya. Ya. Kalau baca hari Sabtu lebih ahsan. Ada tenangnya kan kami ini korban ini anak majlis kita nih korban murah 1.500.000 cuman. Dagatik boleh mani lah. 1.500.000 korban kami. Memang kami betina, mana katakan nyari yang murah tadi kan biar baca korban kan. Itu sedang nyetel dari dulu awal itu sudah sebulan 2 bulan yang lalu itu hari Ahad. Kenapa? Karena ada kemungkinan lebaran itu hari Jumat atau Sabtu. Kalau hari Jumat, pasti wong nak mencinya hari Sabtu korban. Kita milih hari Minggu. Kalau hari Sabtu kita tetap hari Minggu. Biar apa? Biar ada jeda wong nak korban duluan, wagu segala macam. Biasanya di hari pertama, hari keduanya baru kita menyatakan. Itu. Dan kalau anak korban kayak gitu di situ tuh, anak siapkan si wong yang memang tugas untuk membeli si kumpulkan kayak ada macam-macam.
jatui datang hari Ahad melok. Ada lading, ada kapah bawa lah dewe. Kita kami udah. Di hari Ahad itu. Yang nak melok jatui. 1.500.000. Ada lagi tanya? Hati? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan amal kita.